Perlu digarisbawain 12 ini yang paling sering dipakai, tetapi mata kuliah yang lain juga penting dan wajib banget kalian ketahui. Halo, welcome back to my YouTube channel. Thank you buat kamu yang udah kunjungin channel ini. Di video kali ini saya akan cerita ke kalian tentang 12 mata kuliah jurusan teknik mesin yang akan dipakai banget ketika kalian pengen kerja di industri oil and gas atau petrochemicals. Jadi 12 mata kuliah ini tuh kalau boleh saya bilang tuh kepake banget tuh istilahnya. Ya bener-bener kepake, ya kamu bakal ketemu sama case-case atau mungkin masalah di lapangan yang berhubungan dengan 12 mata kuliah ini. Tapi yang perlu digarisbawain di video ini saya nggak bilang mata kuliah yang lain tuh nggak penting. Jadi mata kuliah itu pasti pentingnya, sama pentingnya, tapi kalian bisa menambah prioritas atau mungkin mempelajari lebih dalam ke 12 ini. Tapi yang lain juga tetap harus dipelajarin dong, jadi bukan berarti, woi cuma 12 doang nih, yang lain nggak perlu, nggak penting. Semuanya pasti berkesinambungan, tetapi mainnya itu 12 ini. Dan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya yang udah saya tekunin ketika bekerja di industri petrochemical. Apa aja itu? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, pompa. Jadi di industri oil and gas ataupun petrochemical, pompa itu adalah salah satu kalau boleh dibilang tuh kayak jantungnya gitu, yang berfungsi memompakan seluruh darah ke seluruh tubuh. Nah, kalau di industri oil and gas sampai petrochemical, pompa itu digunakan untuk mengalirkan fluida dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari tekanannya rendah ke tinggi banget, atau mungkin dari tempat yang jaraknya dekat ke yang sangat jauh, itu dibutuhkan banget yang namanya pompa. Jadi jenis-jenis pompanya, hampir semua jenis pompa tuh ada, sentrifugal ada, positive displacement ada. Semua itu ada dari ukuran yang kecil bahkan sampai yang gede banget tuh juga ada. Saya tuh pernah ketemu pompa tuh yang lebih tinggi daripada saya. Ya sekitar 2 meteran tingginya, kapasitasnya cukup gede dan saya pernah masuk juga ke dalamnya. Dan ya emang banyak banget pompanya. Makanya perlu banget kalian pertimbangkan untuk fokus kuliah di pompa kalau kamu pengen kerja di industri petrochemical dan oil and gas. Nomor 2 adalah turbin uap. Nah, kenapa nih ada turbin uap nih? Nah, jadi di beberapa perusahaan untuk industri petrochemical dan oil and gas itu pakai turbin uap untuk menggerakkan pompa ataupun kompresor. Jadi itu juga penting banget. Kalau di industri power plant malah turbin uap tuh jadi kayak main equipment-nya, karena yang dipakai buat ngerakin generator adalah turbin uap untuk PLTU. Nah, kalau di industri petrochemical sama oil and gas rata-rata turbin uap itu dipakai untuk menggerakkan pompa ataupun kompresor. Jadi nanti pakai steam, yang steam itu uap yang berasal dari proses atau mungkin dari boiler, itu dipakai untuk masuk ke turbin uap dan akan mendapatkan energi mekanik dan dipakai untuk gerakin pompa ataupun kompresor. Itu yang kedua. Yang ketiga, turbin gas. Nah, turbin gas itu nggak selamanya cuma ada di pesawat terbang ya. Kalau orang-orang lihat, oh turbin gas itu ada di pesawat terbang. Ternyata di industri petrochemical dan oil and gas, turbin gas itu juga ada. Biasanya dipakai untuk generate power atau energi listrik di kompleks oil and gas atau petrochemical itu. Nah, jadi ini penting juga buat kalian pelajari nih. Jadi kalau ada kuliah turbin gas, jangan, wah ini turbin gas nih saya nggak pengen kerja di Dirgantara, saya nggak pengen kerja di pesawat nih, nggak perlu saya pelajarin. No. Ini berguna banget. Bahkan di industri power plant banyak juga yang udah pakai turbin gas sebagai main pembangkitnya. Kayak beberapa perusahaan tuh kayak ini contohnya, Cikarang Listindo, terus kayak Jawa Satu Power itu pakai turbin gas banyak banget gitu. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, kompresor. Nah, kompresor nih. Nah, kompresor adalah salah satu mata kuliah yang ada di teknik mesin. Dulu saat saya kuliah saya mikir, kenapa sih belajar kompresor buat mompa atau buat ngisi angin kah gitu. Ternyata di industri oil and gas dan petrochemical, kompresor tuh dipakai banget. Jadi hampir mirip sama pompa. Kalau pompa kan untuk mengalirkan fluida dalam bentuk cair, kalau kompresor fluida dalam bentuk gas. Jadi cair dan gas ini ada semuanya di industri oil and gas sama petrochemical. Jadi wajib kalian pelajarin, entah itu sentrifugal kompresor ataupun positive displacement kompresor. Pelajarin sebaik-baiknya. Itu yang keempat. Kelima, fan. Fan ini hampir mirip sama kompresor sih cara kerjanya, cuma beda di kapasitas sama delta pressure-nya. Jadi
Walaupun kelihatannya simple, tapi ini penting dan ternyata dipakai juga. Jadi di industri oil and gas sama petrochemical sebagai contoh nih, kapan pakai fan. Ini contohnya di cooling tower. Cooling tower tuh pakai fan loh buat sistem kerjanya. Terus ada juga di reformer, kalau kalian tahu reformer, atau mungkin di furnace itu juga pakai pakai fan untuk sistem tersebut. Yang keenam, mata kuliah material teknik. Nah, dulu nih material teknik itu kayak pelajaran cukup membosankan ya sebagai lulusan teknik mesin. Saya inget banget material teknik itu, belajar, ini apa sih, ini C, ini CR, apa nih carbon steel, apa nih stainless steel. Ternyata semua itu dipakai banget buat kamu lulusan teknik mesin kalau kerja di industri ini. Jadi kayak kamu desain suatu vessel, kamu desain suatu heat exchanger, ataupun piping, itu wajib punya knowledge tentang material. Jadi kalau kamu nggak tahu atau mungkin minim, itu sangat memberatkan kamu loh. Jadi pelajarin itu sangat berguna buat karir kamu ke depannya. Yang ketujuh, welding atau pengelasan. Jadi pengelasan nih kalau nggak salah adalah salah satu mata kuliah pilihan, jadi nggak wajib untuk lulusan teknik mesin. Kalau nggak salah ya, mungkin kalian bisa update di SKS jurusan kalian. Pengelasan ini saya pikir dulu kalau ngelas tuh ya rata-rata ke otomotif doang, rata-rata ke industri yang ya industri home industry, bukan home industry ya, kayak industri yang butuh ngelas-ngelas lah. Ternyata kalau mau kerja di oil and gas sampai petrochemical, ilmu dan pengetahuan tentang pengelasan tuh dipakai banget. Apalagi kalau kamu kerja sebagai static engineer atau mohon piping engineer, yang lingkup kerjamu tuh nggak jauh-jauh yang namanya pengelasan. Tapi tugasmu bukan sebagai seorang pengelas ya atau welder, kamu lebih ke seorang engineer-nya untuk menilai dan melihat udah bener belum sih cara pengelasan seperti ini, udah bener belum sih pakai ini untuk ngelasnya gitu. Jadi ini perlu banget kalian catat untuk pengelasan. Yang ke-8, perpipaan. Sama dengan pengelasan, kalau seingat saya, perpipaan adalah salah satu mata kuliah pilihan, jadi bukan mata kuliah wajib. Tapi seperti kalian ketahui, kalau kalian lewat di industri refinery atau kilangnya Pertamina atau mungkin komplek petrochemical punyanya Petrokimia Gresik, kalian bakal lihat dari jauh tuh yang paling kelihatan itu biasanya tower, terus kolom gitu. Tapi ada juga pipa-pipa yang membentang panjang gitu. Nah, jadi pengetahuan tentang pipa atau piping itu penting banget buat kamu yang mau masuk di industri oil and gas. Karena untuk mentransfer fluida dari satu tempat ke tempat yang lain kan tadi butuh pompa sama kompresor. Tapi kamu butuh media, tempatnya buat nyalurin itu, yaitu pakai pipa gitu. Makanya saya bilang pipa ini salah satu hal yang perlu banget kalian pelajarin atau kalian tahu ketika kalian punya cita-cita atau target karir di industri oil and gas ataupun petrochemical. Yang ke-8, perlakuan panas. Nah, perlakuan panas nih kalau bahasa Inggrisnya heat treatment. Jadi ini sangat related sama material teknik. Kalau dulu sih dipisah, jadi material teknik sendiri, perlakuan panas sendiri, beda SKS. Nah, jadi untuk perlakuan panas ini biasanya kalau kalian di industri oil and gas ataupun petrochemical, ini akan berkesinambungan sama pengelasan. Jadi setelah pengelasan, nanti kalian akan ada namanya heat treatment untuk beberapa kondisi. Dan nggak ada salahnya kok kalian mempelajari lebih dalam tentang heat treatment kalau nanti kalian masuk ke bidang inspection engineering. Jadi kalian lebih dalam mengetahui mikrostruktur suatu material. Jadi perlu di take note banget, perlakuan panas atau heat treatment itu wajib kalian tahu juga. Yang ke-10, getaran mekanik. Getaran mekanik itu salah satu mata kuliah wajib ya. Jadi saya kira di universitas lain juga wajib semua untuk getaran mekanik. Kalau bahasa kerennya tuh vibrasi. Getaran sama vibrasi kan sama ya. Jadi umumnya vibrasi ini akan dipakai untuk orang-orang maintenance untuk menganalisa suatu equipment ini masih sehat nggak sih, masih sehat untuk bekerja nggak sih, atau mungkin equipment ini udah sakit nih, harus waktunya diganti nih, harus waktunya dimatiin terus kita lakukan perbaikan. Nah itu dilihat dari getaran dari suatu sistem itu sendiri atau dari sistem contohnya pompa atau kompresor atau turbin. Jadi dulu waktu saya kuliah tuh saya belum ada gambaran nih. Kalau saya belajar getaran mekanik ini nanti outputnya buat apa sih? Saya jadi tahu apa sih dan nanti berguna apa sih di industri kerja gitu. Saat itu nggak ada bayangan sama sekali. Tapi setelah saya kerja saya jadi tahu. Oh ternyata vibrasi atau getaran mekanik ini dipakai untuk tim maintenance untuk menilai suatu equipment itu apakah masih safe untuk running tuh bekerja atau udah saatnya dimatikan dan dilakukan penggantian. Jadi ini kayak semacam predictive maintenance, jadi memprediksi kapan suatu equipment itu bakal rusak dari getarannya gitu. Jadi ternyata bisa kelihatan ya,
Kalau getarannya udah tinggi, oh ternyata ini udah mau rusak nih. Gitu. Jadi perlu banget pelajarin getaran mekanik. Yang ke-11, mekanika fluida atau fluid mekanik. Kalau contoh simpelnya di industri ini, mekanika fluida itu bisa dipakai untuk ngitung pressure drop. Jadi kehilangan tekanan sama fluida itu mengalir atau rugi-rugi tekan lah kalau dulu bahasa kuliahnya. Tapi kalau udah kerja tuh rata-rata nyebutnya pressure drop atau tekanan yang hilang ketika fluida itu mengalir melewati suatu pipa dengan kecepatan dan ukuran pipa tertentu. Itu dipakai banget untuk melakukan analisa. Jadi kalian harus wajib banget tahu mekanika fluida. Karena di situ dibelajarin ternyata. Jadi gambarannya, contoh nih, tadi kalian punya pompa. Akan ngalirin dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalian udah tahu pompanya, kalian udah tahu pipanya. Nah, yang harus kalian tahu juga ternyata fluidanya yang kalian pompakan itu semakin panjang, itu tekanannya akan turun karena bergesekan dengan permukaannya si pipa. Apalagi di situ banyak elbow-nya atau mungkin pada valve-nya. Nah, itu akan lebih banyak hilangnya. Itu fungsi dari pengetahuan mekanika fluida di saat kuliah teknik mesin. Yang terakhir, meteorologi industri atau pengukuran. Jadi kalau di tempat saya itu namanya meteorologi industri dulu. Tapi kebanyakan di pengukuran. Ini awalnya saya mikir, ngapain sih saya belajar ini waktu kuliah? Ternyata ketika kerja, saya tuh sering banget ngukur-ngukur itu pakai satuan yang mungkin sangat kecil banget ketelitiannya. Apalagi di bagian rotating equipment. Itu kayak pompa, turbin, kompresor. Itu kalian harus memiliki ketelitian yang cukup tinggi untuk mengukur gap, atau mungkin mengukur ketebalan, atau mungkin mengukur clearance. Clearance tuh kayak celah antara satu tempat ke tempat yang lain. Itu butuh ketelitian tinggi dan kemampuan juga. Walaupun beberapa perusahaan tuh kadang diserahkan kepada subkontraktor untuk mengukur itu, tapi nggak ada salahnya kalian sebagai engineer tuh punya kemampuan juga nih untuk mengukur. Kalau dilaporin, Pak, ini celahnya sekian Pak, 0,01. Kalian bisa ngecek, masa sih coba saya ukur? Nah, kalian bisa ngelakuin itu. Jadi itu perlu banget untuk kalian ketahui. Dan mungkin ini ke-12 item udah saya sebutkan. Perlu digarisbawain 12 ini yang paling sering dipakai. Tetapi mata kuliah yang lain juga penting dan wajib banget kalian ketahui. Jadi jangan diabaikan. Tetap pelajarin semua, tapi mungkin bisa pay attention lebih di 12 hal ini. Oke, thank you buat kamu yang udah ngunjungin channel ini. Kalau kamu punya pertanyaan atau kritik saran, bisa tulis di kolom komentar. See you next time.